Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hari ini ada di destinasi wisata kolam renang Pancoran. Kolaborasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan destinasi wisata. Saya sekarang di sini bersama dengan teman-teman mengadakan pelatihan. Jadi pelatihan penari se-Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan di tempat ini. Di samping melaksanakan kegiatan pelatihan penari ini, juga kita monitoring, kemudian cek bagaimana destinasi ini melaksanakan protokoler kesehatan COVID-19. Dan ini juga kita laksanakan juga ada pelatihan untuk penari laki-laki, karena kita lihat beberapa tampilan-tampilan di Banyuwangi ini, kita untuk penari laki-laki ini sudah mulai berkurang. Ini adalah tujuan utamanya, bagaimana untuk mencetak para penari laki-laki di Kabupaten Banyuwangi ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi para pelaku seni, utamanya sanggar-sanggar tari. Juga ini juga kita menghidupi daripada sanggar-sanggar tari agar nantinya kaya tentang talent-talent penari, tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa tahhirna bi yadihi min sayyid wa barkana bi yadihi ala darajat wa yuballighuna bi ahsani wa yu'adhibu bi khairin wa Allahumma rabbana sallallahu subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semuanya. Yang terhormat kepada Pak Ridho, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang saya hormati seluruh pengurus Dewan Kesenian Belambangan, yang saya hormati juga kepada Kang Samsul Selamat Diharjo sebagai Ketua Panitia, dan seluruh narasumber. Yang saya hormati seluruh kerabat kerja keluarga besar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mbok Endang dan teman-teman, dan yang teristimewa kepada para peserta pelatihan pada pagi hari ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai respon dari evaluasi kita, pengamatan kita bahwa Banyuwangi akhir-akhir ini, bahkan bisa dikatakan mulai era 90-an, Banyuwangi kekurangan penari laki-laki, ya. Ngobrol sana ngobrol sini, kemudian kita harus tindakan cepat, yaitu melakukan pelatihan. Mengapa? Kalau ini tidak segera kita lakukan, maka fenomena yang kemarin kita saksikan, bahkan tarian bar jaranan buto itu yang menarikan anak perempuan, ini miris. Maka pelatihan ini sangat penting bagi kelangsungan keberadaan seni tari di Banyuwangi. Banyuwangi memang sejak awal sejarahnya sangat kuat peran perempuannya, ya. Jadi persoalan bias gender di Banyuwangi itu tidak ada. Sekarang bupatinya perempuan. Pahlawan kita ada Sayu Wiwit,
dan lain-lain. Bahkan di tempat lain duta wisata biasanya disebut laki-lakinya dulu, tapi kalau di Banyuwangi perempuannya dulu. Jebeng Tolik, bukan Tolik jebeng, tapi jebeng Tolik. Itu fenomena Banyuwangi. Ini positif, tapi terus harus diimbangi antara peran laki dan perempuan, terutama di seni di Banyuwangi. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang antusias. Sambil kita menunggu yang belum hadir, ikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya, dan kemudian setelah pelatihan ini ada tugas selanjutnya, yaitu menularkan kepada sanggarnya atau kepada lingkungannya. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan sekaligus berkenan membuka acara pelatihan penari pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Kesenian Belambangan Banyuwangi Bapak Hasan Basri, Wakil Ketua sekaligus salah satu narasumber Pak Suko, yang saya hormati, dan narasumber yang lain, teman-teman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bertugas hari ini, utamanya para peserta pelatihan penari tahun 2021, khususnya untuk penari laki-laki yang saya cintai dan yang berbahagia. Ya, Dewan Kesenian ini sudah mengikuti iramanya dinas. Ya, sudah mengikuti irama dinas. Ketika dinas larinya kencang, DKP juga kencang sekarang. Tepuk tangan dulu buat DKP ini. Dan bukan hanya mengikuti iramanya dinas pariwisata sebenarnya DKP. Ketika dinas pendidikan ada kegiatan, DKP sudah mulai menempel di sana. Jadi bukan hanya seni, ya kan? Tapi bukan hanya seni tari, tapi semua seni yang ada di Banyuwangi ini di bawah kewenangan dan pertimbangan daripada Dewan Kesenian. Nah, ini yang kita harapkan. Sekali lagi tepuk tangan dulu lah. Karena DKP sekarang ini beda ya, beda. Sudah mulai ada kekompakan, kebersamaan, dan ide-ide kreatif sudah mulai keluar. Teman-teman semuanya silahkan kalau mau berkunjung ke sekretariat, mau sharing sekretariat DKP, mau tanya sama bapak-bapak pengurus Dewan Kesenian, silahkan, kantornya ada di Dinas Pariwisata. Silakan, di sana sudah lengkap semuanya. Ya, bisa dinikmati, bisa untuk tempat sharing dan usulan dan sebagainya. Nah, ini bentuk daripada kolaborasi kita di Banyuwangi ini. Bukan hanya DKB, ada kelompok sanggar tari, ya, paguyuban sanggar tari di Banyuwangi. Ada untuk teman-teman wisata Pok Darwis, ada komisi film daerah, ada paguyuban seni lukis dan sebagainya. Itu semuanya ada di bawah kewenangan Dewan Kesenian dan dinas-dinas yang terkait. Untuk itu hari ini, kegiatan hari ini adalah atas pertimbangan dari Dewan Kesenian dan kami di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk melaksanakan kegiatan yang mungkin akan mendesak. Ke depan Pak Hasan, teman-teman DKB, tolong direncanakan untuk tahun depan, sehingga kita sudah mulai merencanakan apa yang akan dilakukan, mana yang kita setujui, karena kita perlu adanya peningkatan SDM, bukan hanya di seni, tetapi banyak yang lain yang harus kita kita tangani dalam rangka untuk pelatihan. Untuk itu mohon ke depan ada perencanaan yang mungkin ada skala prioritas, ya, ada skala prioritas yang nanti akan diusulkan melalui Dewan Kesenian kaitannya dengan pengembangan seni apapun yang ada di Banyuwangi. Mana yang harus dilakukan untuk peningkatan SDM. Hari ini Sabtu dilaksanakan tanggal 19 dan 20
Juni 2021, hari ini tepat hari Sabtu pukul 9:07 kami nyatakan dibuka dan dimulai. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sudah hadir Bapak Suko Prayitno yang sekaligus menjadi moderator kita dalam pelatihan penari laki-laki tahun 2021. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku panitia, selaku pembawa acara mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada kesalahan kami, tutur kata kami di sana sini, dan akhirnya kami dengan mengucap alhamdulillah dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami haturkan selamat mengikuti pelatihan tari. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencipta tari Banyuwangi itu kan menciptakan tari perempuan rata-rata. Ya, untuk itu hari ini dan besok tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya berharap kan penari yang datang ini bukan penari yang sudah jadi, artinya kan sering tanggapan, menurut saya kurang pas. Ya, jadi karena usianya dari usia 15 sampai 25 Pak Samsul ya. Kebetulan ketua pelaksananya ini adalah Pak Samsul. Terus kemudian keresahan kami ketika teman-teman juga bahwa gandrung terop itu sudah tiarap. Ya. Dan kita harus tahu sebabnya kenapa gandrung itu tiarap. Ternyata setelah saya tanya-tanya kepada teman-teman gandrung, terutama pemaju gandrung, yang membuat rusak gandrung itu ya pemaju gandrung sendiri. Ketika dia mabuk, ngerusak, sehingga mereka tidak menikmati pajuannya. Bagaimana mereka ingin mencium penari gandrungnya, itu yang parah. Makanya ini nanti nggak usah banyak ngomong praktek sih nggak jenuh. Seniman dikai omongan dok kesel malahan. Jadi pokoknya ngomong, Pak Edi nanti ngomong langsung dipraktekkan, Mas Panji ngomong dipraktekkan, Pak Anton ngomong juga dipraktekkan. Yang tengah ini Mas Panji dari STKW, ya, rumahnya Kemiren. Yang ini mungkin anak-anak tanda tanya, iso nggak wongi gitu kan? Mungkin anak-anak nggak tahu, iki sopo iso nggak wongi itu. Jangan salah, ya. Mas Edi ini seangkatan saya ketika di Universitas Singa Putih juga, ya. Pak Anton, Mas Panji, Pak Samsul, nggak ada apa-apanya kalau dengan Mas Edi ini. Nanti anak-anak akan tahu Pak Edi itu siapa, selamat abadi. Ini dulu Mas Edi ini salah satu cantriknya Pak Mitro yang paling disegani. Termasuk sekarang ketika Pak Edi ini pulang juga sudah mulai anak-anak sudah mulai mengenal. Ketika tampil di Kesibu, anak-anak tanya sama saya, Pak Iku sopo Pak? Kok wena? Ya nanti anak-anak bisa menimba ilmu bagaimana cara penghayatan. Cak Edi ini dulu, gantinya Cak Edi mau Mas Edi, sak senenge. Cak Kantong ini dulu, akeh menjenenge. Ini juga seorang pelawak Jangkir Banji, namanya Kantong. Dulu di Jangkir Banji itu ada tari namanya Joko Tarub. Wah, nah Joko Tarub ini nggak ada yang lawan dulu. Ya. Siapa yang lawan? Kalau udah tari Joko Tarub, yang menarikan Mas Edi. Ketika Nawang Wulan naik ke Kahyangan, penonton bisa nangis. Karena apa nangis? Perutnya lapar belum makan. Ketika Jaran Goyang belum ada tandingannya sampai sekarang, Mas Edi. Saya tuh mengamati tahun 82 sama-sama di Pak Mitro. Saya mengamati penari-penari sekarang, belum ada yang mengalahkan Mas Edi. Ketika menari Mas Edi ini tidak semata-mata menunjukkan apa ya? Lek saiki kan Jarang Goyang arek wedok dipangku, terus kemudian seolah kepengin ngambung penari. Zamannya Mas Edi enggak kenal Mas Edi ya. Jangan Cak Edi ini enggak kenal zaman itu. Lah, nanti bisa ditimba ilmunya termasuk kepada Mas Anton, Mas Panji, Cak Edi dan sebagainya. Nanti anak-anak bolehlah tanya-tanya mumpung di sini. Karena materinya ada Mas Panji bagian apa ya? Mikir di tahu. Oke.
Mas Panji bagian apa nanti? Kepenarian bentuk, Pak. Kepenarian Bentuk. ya, Bentuk bentuk. penarian. Mas Anton, Pak Anton. Tengah atau langsung tengah? Tengah. Nyemplung kono jaga jarak. Cek, halo. Kalau saya tentang kepenarian tradisi, terutama dengan dasar tari. Oh, dasar tari. Cocok karena Pak Anton ini guru TK. Terus berikutnya, Cak Edi, Cak Kantong, Edi Kantong. Bagian apa? Saya nanti akan menyampaikan materi yaitu tentang ekspresi dan etika. Nah, pas kan? Ekspresi dan etika. Pas. Jadi Cak Edi, ekspresi dan etika, dasar-dasar tari, terus kepenarian, Mas Panji pas. Jadi nanti anak-anak, teman-teman bisa tanya langsung, ya, tanya langsung. Mas, nek iki ngene bagaimana? Enggak usah anu apa? Enggak usah serius-serius lah. Tenang aja, tenang. Jadi nanti langsung, kalau memang butuh praktek, ya kita praktekkan. Sehingga nanti ketika anak-anak menari kan di luar, setelah dapat ilmu dari sini, nggak semata-mata kalian menari dengan perempuan itu bernafsu untuk mencium menari perempuan. Ini miris, ya, miris. Lah, besok masih ada beberapa materi praktek baju gandrung, termasuk anak-anak nanti juga praktek ada gandrungnya. Jadi ilmu yang didapat pagi ini besok dipraktekkan. Saraban itu barang. Masing-masing orang pasti berbeda. Pak Anton, Mas Panji, Cak Edi pasti punya gaya yang berbeda-beda. Maka dari itu supaya anak-anak mengenal, anak-anak muda sekarang ini banyak yang melakukan tapi nggak ngerti. Iki opo maksudnya. Saya melihat tayangan-tayangan terutama mohon maaf ketika tayangan di Janger ya, ini di Janger. Pokoknya nyenengin wong tok, sing penting penonton seneng lah. Tapi ketika yang namanya perlombaan, anak-anak nggak bisa hanya sekedar menyenangkan orang. Saya khawatir ketika nanti ada lomba tari jarang goyang atau baju gandrung, saya narinya bagus tapi kok kalah. Dulu pernah baju gandrung itu pemenangnya almarhum Pak Marwi. Pernah. Lupa itu pokoknya. Wes. Enggak pernah baju gandrung Pak Marwi pernah juara. Terus Mbah Jokir juga pernah juara. Padahal lawannya itu penari-penari semua. Ternyata si juri itu mencari pemaju gandrung, bukan penari yang maju gandrung. Bedanya di mana? Nanti akan dijelaskan lebih dalam. Ya, dalam. Saya hanya beri gambaran saja. Saya pernah mengamati Mbah Jokir ya, yang paling gampang. Waktu saya ajak di Kemarang. Terus ada penari yang lain. Dia menari itu menikmati dengan gendingnya. Dia menikmati sekali joget itu. Jadi bukan semata bernafsu untuk mepet gandrung. Jadi menarinya itu karena apal gending, dia menikmati gending itu. Kalau di Geladak Pak pakai ya. Ya, Pak pakai. Nah, untuk itu supaya tidak berlama-lama, ini kalau karena dasar-dasar berarti Pak Anton dulu ya. Ya Pak Samsul. Pak Anton dulu ini ya. Oh ya. Monggo kepada Pak Anton. Wah, Anton ada buku. Atau ada buku. Ya, boleh di anu ya. Nanti ketika Pak Anton sudah selesai, anak-anak boleh bertanya. Waktunya saya beri pertama Pak Anton 20 menit dulu untuk ngomong, terus kemudian anak boleh tanya. Mic-nya kepada Pak Anton disilahkan. Cek. Terima kasih kepada Bapak Suko Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi umat beragama lain. Perkenalkan, nama saya Anton Widiantoro. Saya lulusan dari sarjana pendidikan, bukan sarjana tari, tapi sarjana pendidikan. Tapi saya bisa menari itu dulu dari lulusan Universitas Jingga Putih. Tutorku kira. Ini pelatih saya ini. Terus ada lagi di Geladak itu ada yang namanya Mas Momon. Dulu. Terus profesornya siapa? Profesornya itu adalah almarhum Bapak Sumitro Hadi. Saya tapi terakhir jarang ketemu sama Pak Edi. Karena Pak Edi sudah melalang buana ke Pulau Bali Pak ya. Akhirnya saya dibina sama namanya Mas Momon Hadi Pramono. Bogi abal-abal. Rabudal bogi.
Gini, di sini nanti saya akan memperkenalkan soal dasar-dasar tari tradisi Banyuwangi. Sebelum masuk ke situ, kita kembali lagi ke tari tradisi. Sudah tahu dengan tari tradisi? Dibuka atau buku nih? Dibuka di sini. Kang untuk fotokopian toh? Siapa yang belum dapat? Itu ambil di situ loh. Di Pak Momo ada. Di situ dibaca. Latak sampai nenek percuma, diwocok dhisik ben ngerti. Dibaca dulu. Jadi biar ada hasilnya. Kita teori, setelah itu praktek. Teori yo praktek. Biar imbang. Oke, silakan buka. Yang pertama dulu dibaca, biar tahu. Di situ kan ada definisi tari tradisional. Nah, di situ dibaca. Oke. Ya, sudah dibaca. Sudah dibaca semua. Ya, begini. Tari tradisi itu ya. Tari tradisi itu berkembangnya itu di daerah. Dan diajarkan turun-temurun tari tradisi. Lak mbae mbiyen tukang joget, tukang nari, paju gandrung, mesti putune enek sing nurun paju gandrung. Kadang anaknya ndak ada yang nurun. Anaknya ndak ada yang nurun. Biasanya putune. Karena apa? Tahu masih darahnya darah seni. Seperti kalian. Dulunya mungkin bapak kalian atau mbae sampean biyen iki orang seniman asli tradisi. Jadi sampean masih punya darah tari, masih punya darah seorang seni, bisa menari. Nari itu bermacam-macam. Enek sing joget jaranan, enek sing paju gandrung, ada lagi joget apa? Tari-tarian biasa itu kuntulan. Nah, dulu itu ada kuntulan laki-laki, tapi sekarang kan banyak sekali kuntulan itu perempuan. Kenapa kok enggak dibuat laki-laki? Loh, dulu saya waktu di Blitar bersama almarhum Bapak Sumitro Hadi, dengan jangka waktu 3 menit hadrah kuntulan yang ada itu dirubah menjadi gerak tari perempuan, laki-laki. Dari perempuan diabdosi lagi untuk laki-laki. Kita berpasangan itu selama 3 menit. Karena kita semua itu antusias ingin bergerak, ya bisa dilaksanakan. Karena apa? Niat, tekad di dalam hati. Terus lagi gambaran lagi santri muleh. Nah, siapa yang tahu gerakan tari santri muleh? Itu diciptakan hanya 5 menit. 5 menit. Waktu itu apa? Permintaan dari Surabaya, ada lomba dadak, ditelepon. Halo Pak Putra, ini ada lomba karya tari, khususnya karya tari santri, gimana? Oh, akhirnya menciptakan. Padahal ketika itu kita semua itu latihan ingin ikut lomba di Kota Malang. Di sana, di Kota Malang. Tapi dengan apa? Ayo kudu gigi. Langsung kita laksanakan. Saya bersama Mas Momon Hadi Pramono, saya bersama adik saya yang sekarang menjadi pelawak kondang yang ada di Kota Blitar, namanya Mas Dani Percil. Itu dulu satu wadah di Jingga Putih. Akhirnya kita terus mengembangkan gerak selama 5 menit. Selama 5 menit kita bisa menciptakan sebuah tari santri mulai bersama Cak Wan. Itu saksinya Cak Wan itu dulu itu kalau di Jingga Putih itu sangat ketat. Maksudnya ketat apa? Ketatnya nanti Mas Hedi yang menjelaskan, nanti ada di situ tari tradisi ya. Terus ciri-ciri tari tradisional di situ Kang ada tulisannya. Yang pertama, menggunakan musik tradisional khas daerah. Tidak kalian pelajari dengan baik, itu akan hilang. Dari situ akan hilang.
Di situ kan banyak nanti di situ. Terus lagi. Terus berhubungan erat dengan budaya daerah. Satu lingkup. Ning desa. Sak lingkup ning desa. Bah, neng kono Mbah Kumbien tahu, Pak. Kumpulan bareng-bareng, ngenyek. Akhirnya apa? Menciptakan sebuah tari tradisi. Tarinya apa? Tari gandrung. Joget gandrung. Di situ ada gandrung, joget gandrung. Enek sembeso gandrung. Situ. Akhirnya dari situ tumbuh berkembang banyak sekali penikmat tari. Akhirnya milu. Semua ikut, satu persatu ikut. Nah, dari situ. Terus pola gerak yang khas dan pakem. Nah, ini. Kalau masalah pakem nanti urusannya karo Pak Edi. Lah Mas Anton, karena apa? Mas Anton itu junior dari Mas Edi, nanti yang menjelaskan Mas Edi ya. Anu Pak Anton. Ya. Karena kan tadi sudah ngomong supaya ini anak-anak itu terus mendeling merolong ngantuk itu. Lah, karena Pak Anton ini materinya dasar-dasar tari. Yang pertama untuk menarik laki-laki harus apa dulu yang dikuasai. Wis gak apa-apa, gak delok kuwi gak apa-apa. Heeh. Jadi kan gua mari ono telur sitok kon praktek juga ndak apa-apa. Lu enak gitu ae. Jadi yang pertama Pak Anton, dasar-dasar tari apa yang harus dikuasai seorang penari laki-laki dulu. Kan beda lanang karo wedok. Oh nggih, siap. Wah, langsung aja panggil suruh praktek. Terus gini, yo kita buka yang terakhir langsung. Sret. Nah. Kalau kakek kedawan cerita malah sampean waleh tur ngantuk loh. Ngantuk mari ngono bah entuk pelatihan mung ngene. Pandangannya mesti oleh memburi kayak nek kopi ya. Nek opo-opo neh mari ngono. Aduh teko omah sampe teko pancoran wae renang malah entuk ngene iki tok. Yo, sik dibuka di situ. Dasar-dasar gerak tradisi Banyuwangi. Ya. Pertama di situ ada yang namanya sagah. Maju, dipraktekan. Satu-satu saja, Pak Anton. Ada fotonya sagah. Kon maju panggil, Pak Anton. Ayo, Ari maju ke depan. Pengen roh aku, teko sayu wiwit sempu style. Sagahe kaya piye? Ra kena keplek-plek. Ada ke sana. Namanya sagah. Mas Ari. Pokoknya sagah 47 ya. Ah tenan. Lah sagah 47 malah runyam. Ini mari. Ayo coba Mas Saga Mas. Saga. Ya. Lah, iki Saga cah. Tapi lah iso iki dodone iki bukan nek. Iki lanang ora wedok. Iki ngene. Barangkali yang punya perlu difoto ditulis Saga. Ini namanya Saga. Saga. Rata-rata air. Rodok munggah sidik. Nah, ini namanya Saga. Terus ada lagi yang kedua namanya ngalang. Ngalang Mas. Oh ya, posisi tangan. Engko Mas benak ning kowe. Iki sementara junior kan mesti salah to. Kok senior e mari ngono sing bener. Kelak kadung junior bener kabeh. Ora bener nih. Ora nek bahane ngomong. Ini tangan iki ngene lho Mas. Nyangkae sing apik. Nyangka, berdiri tegak dulu, siap gerak. Pola tangan, ya Mas Edi, pola tangan ya. Pola tangan kan ada yang namanya nyangka. Nyangka yang ini, tangannya si jembolan ini munggah. Ini. Pak, aku gak iso Pak. Iso aku ngene terus piye? Lho iki gak nyangka tulisan. Nguwil-nguwil tulisan iki. Ngene iki. Nyangka yo ngene jenenge nyangka. Dan tanganmu coba, tangannya cuma ke atas. Ngene yo kabeh. Lah tenan. Iki bukaane. Iki tarik munggah. Iki jenenge nyangka. Ngene. Nyangka. Terus jejeb. Ayo ngono ngene. Banteng. Jejeb. Jejepi biasa rondok apa Mas? Rondok Jawa, tari Jawa yang sering dipakai. Rondok jentrong. Jejeb. Terus ada lagi ndodeng. Dulu ada seperti ini. Ya Mas, dulu ada. Biasa iki dilakoni karo orang-orang yang senior.
biasa wong Paju Gandrung lak wis ngene Mari joget eling neh. itu pola tangan ya Mas yo enek Ganti orang Ton. terus Berikutnya Pak Anton. jejeb terus dote Rono Ganti lagi. tak ganti meneh sapa aku rapati kenal Diacak aja sudah. diacak kae sapa ayo Roset ini Sit Ojo sing kenal tok, sing gak kenal gak apa-apa. yo Sit Pak sing kenal dhisik ben redek ngono iki tangane kancane tangi jambu itu jam tengah hulu buru tangi nomor 2 ngalang Sit cangkahmu iki sing apik revisi Pak Anton direvisi karena ada ini namanya ngayun. Ngayung karena apa rek fotone iki seniore ya iki tak foto dadi mau salah aku rek lah iki salah berarti yang membetulkan harus senior Pak Edi klarifikasi nanti saja katanya oke Ini namanya ngayun. ya wes Ngayun. Kalau digerakkan ngelayung. lak digelakne dadine nglayung hati-hati loh Pak aku Arep mati nglayung di sini. Hansi pelatihan baris. terima kasih Mas Rosid terus songklo didelok di fotone ayo pojok kae rambut pirang maju ke depan tengok sopo iya maju nih maju ke depan Iku nek guys jeburno kiduk sebelah lho Ton. songklo perkenalkan dulu Mas siapa namanya Mas Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Gilang Abdi Prasetyo. Dari Kecamatan Purwoharjo. dari Kecamatan Purwoharjo. Purwo tapi Rejo. Berarti alas Rejo. Ayo. Songklo. Misor. Rodok demendek to. Demendek nih. Lah. Iki nyongklo. Apa namanya? Tongkol. Songklo. Ya, terima kasih Mas Gilang. Terus geber tak praktek mau raca. Ngeber. Enek sing ini ada yang ke belakang, ada yang atas, ada yang ke depan Mas. Nah, ke depan. Dulu senengane mah percil mesti ngeberi mumburi. Karo hati rek lak gerak ojo syukur gerak karo nafsu elek tapi lek kalau hati dengan lembut dijatuhkan jadi satu dengan jiwa ki penak rasane mesti beda untuk dinikmati mesti beda
Tapi lak nafsune iki wis pegel, aku mau tanggapan dikongkon tanggapan. Wis aku iki lalian ya, Pak. Doaku ki cek urung ngapal, aku lah kok kon nari. Wayahe kancane ngliwunge nengen dadi ngiwo. Wah kedandapan mari. Terus lagi kontak ke depan lagi deh ya, ke atas lagi tadi yang layung. Kadang-kadang ada orang yang layung ki mung cekak. Gimana Sadi? Kadang mung cekak. Ada kok nglipet dadine. Terus sikile bareng ki ra gelem begagah ketika double step. Ngene lho, tak praktekne sithik Bukan saya itu mengolok-olok orang ndak. Ini untuk membenarkan biar menjadi baik. Karena apa? Nanti kalau ini terus berkembang cekak, akhirnya koyo apa? Koyo 47 jogetanmu. Apa 47? Banci. Apa? Banci, kok banci? Oh, lanang rek, awakmu sunat kabeh lho ya. Sunat to? Lho sunat dilarang. Lho loro lho sunat iki. Piye to? Kudu sing apik. Kadang ada. Mic-nya mic. Agak sorry Pak. Kudune wae. Sebentar gini Pak Anton, kita tahan dulu. Jangan bernafsu karena waktunya masih lama. Oke. Ya. Kita berikan sesi yang pertama pertanyaan buat anak-anak. Oke. Silakan mau tanya kepada ini kan yang pertama. Jangan bernafsu karena masih ada lagi nanti. Silakan yang mau tanya tentang gerak dasar Banyuwangi khususnya untuk laki-laki karena berbeda laki-laki dengan perempuan. Dulu ketika zaman saya dengan Jadi sagah itu enggak ditekuk ngene biar lurus aja. Ngene biar. Ya, di kaset birunya Pak Mitro itu kakinya masih lurus. Kemudian ketika saya di SPG sudah ditekuk sikile. Nah, silakan anak-anak yang mau tanya tentang dasar Banyuwangi mumpung turun dilanjut nih. Karena ada saya melihat Pak Anton itu ada perbedaan nama tadi dibentukkan sama Cak Edi juga. Ngayun yang tanya sebut Pak Anton itu ketika diam, ketika bergerak namanya ngelayung. Saya ngomong sama Mas Edi, gue bantah, saya punya bukunya karena bukunya fotonya adalah Cak Edi. Ya. Jadi tolong nanti biar ada kesamaan. Canton ben podo. Kemudian nek sagah iki nek tangan tengen ning dhuwur, sing kiwa sing ndi. Ya. Silakan nanti anak-anak biar paham karena ada apa jenenge iki? Bagong ada. Kadang-kadang dilihat aneh. Dan menurut saya sebenarnya seni itu gak ada yang salah. Mas yo kowe sagah ngene ya gak salah. Namanya apa? Tetap sagah. Salahnya di mana? Gak podo mbek kancane. Silakan yang mau tanya, mau belum dilanjut. Direvisi meneh. Mergane biyen ya toh sing ngubah gerak yang ada di Pak Sumitro Hadi siapa? Terus ada sing ngilini saiki. Seenek sing ngilini ben gak salah kan? Kaprah mumpung enek wong. Ketemu angkatan tadi yang ngilini. Terima kasih. Nah, ini mungkin salah satu rezeki bagi saya, mengingatkan saya. Memang dulu begini ceritanya. Mengapa ada dua kata, ada dua nama? Itu ada bahasanya dari Sanggartari Sitopokso, ada bahasanya dari Sanggartari Singgaputih. Ya. Kalau Sanggartari Sitopokso itu adalah pemimpinnya almarhum Bapak Sauni. Itu beliau juga penata tari di Banyuwangi, tapi beliau ilmunya dari Jawa Tengah. Ini bahasa Jawa, ngiding. Ya. Kalau bahasa Jawa Banyuwangi ngalang, ya, ngalang. Di strip yang bawa pulpen strip ngalang itu asli bahasa Banyuwangi, ya, ngalang. Ya. Kalau bahasanya Pak Sauni, mungkin itu saksinya di belakang itu Pak Pur. Siapa yang gurunya Pak Pur? Muridnya Pak Pur mana? Muridnya Pak Pur mana? Ya. Percil ngacungnya. Yang bahasanya Pak Pur itu jadi saksi. Nah, kalau di bahasanya Sanggartari Sitopokso ini ngeding Pak Pur ya, ngeding ya, ngeding. Tapi kalau bahasa Banyuwangi ini ngalang ya, soalnya ono ngeding kadung nong dhuwur
mudung ya. Mudung ngalang iki ngeding ya. Ngaku bahasanya Pak Sumitra ini ngalang, kalau ini ngayun ya. Kalau digerakkan ngelayung namanya. Ya, yang kedua ini tadi ini ngayun. Kalau digerakkan itu namanya ngelayung, ya, ngelayung. Terima kasih Bapak Edi Tanto, senior saya ini. Murid pertama Pak Sumitro Hadi. Dulu kan nggak ada rekaman, video itu udah ada. Jadi siapa videonya? Visualnya siapa? Ya ini Pak Edi dulu. Terus, wah tepuk tangan, kok dorong. Terus lagi, yang di atas tadi apa namanya? Ngudung. Terus ada lagi ngelit nomor 7 ngelit beca, ayo kelit sopo ini sing iso kelit ini? Panggil aja, panggil salah satu. Pak Samsul. Ayo, jangan Pak Samsul. Ini Pak ketua namanya. Jangan, peserta. Pak Samsul. Ayo jaga, mana jaga? Yang namanya jaga. Nah, ini maju ke depan. Ngelit. Piye ngelite? Ngelit. Ya. Mati maneh. Set iki ngelit. Nanti los ojo. Tangan ada segini. Dilos nih tangan. Jangan. Set dikasih takan. Jadi biar ada rasanya. Jangan cuma gini aja. Kayaknya ada sini tau. Di belakang jinjit ya gini dulu. Kadang ada gini. Loh, iya, aku delok Cah. Saya ya lihat tari, lomba tari, karya tari. Sing lanang ngerti tak delok pola gerak. Sombong aku jurine tak coret rapati bener. Kurang disiplin geraknya kurang. Ya, lirik. Yuk, bisa. Praktek Mas. Yuk, 7, 8 kaki. Terus terima kasih. Ya jenenge belajar Panto. Iya Pak, saya tahu. Seneng ngono ya. Tengah-tengah. Masih ada Panto? Ayo, siapa yang ingin bertanya dari sini dulu? Masih ada Pak, masih kurang. Ya dilanjut aja, dilanjut. Karena waktunya. Terus nomor 10 ninggul. Wah tak praktek dhewe wis. Nyalak dulu kan gerdek kabeh malah. Ninggul. Tangannya yang satu di depan, yang belakang di samping. Tarik. Terus ninggul lain. Kinake. Terus limpah yang ada. Set. Katanya ada geram. Selain baton, katanya limpah. Terus yang terakhir stop. Pecah. Terus gini, Pak, tak rasa sing iso pencak.
karena rasanya gerakan ini kok koyo pencak toh, Mas. Kok seperti pencak silat. Memang benar. Dulu konon, berarti mungkin nanti Mas Edi. Saya bukan ranahnya, nanti Mas Edi nanti Pak Edi yang menciptakan. Kenapa kok gerak-gerak ini seperti pencak? Karena apa? Seniman kita dahulu, Mbah Marsan, dia itu adalah pendekar Belambangan. Macanya cuma digawe gandrung, tapi dia itu laki-laki. Nangis saya dirubah, laki-laki macak gandrung, dan ini tetap gandrung. Salahnya kok kene. Lah Marsan joget kok itu ndak apa-apa. Karena apa? Demi mengelabui musuh. Bahwasanya dia itu laki-laki tapi dirubah dari gerak kamu dari ini itu. Ya wong kabeh kesensem. Karena apa? Dia macam itu. Hati lembut seperti perempuan ndak apa-apa. Tapi tegake kaya laki-laki. Tapi sekarang itu tadi apa karena tari tersebut bisa merubah gerak tari. Oh mati mana apa-apa tak ngomongnya sampai kesel. Terus dari situ apa dari konteks lain cerita ini Rek, gini saya dulu ya di waktu saya masih menjadi penari, bukan pelatih, penari dulu, kalau belum menguasai gerak-gerak dasar yang ada di Jingga Putih itu belum menjadi pelatih. Kalau sudah menguasai gerak dasar di Mas Edi di Jingga Putih itu terus mau dibangkitkan, kemungkinan ada Mas ya, ada di Jingga Putih ada. Kalau itu dibangkitkan sabar dulu. Oh oke, sabar dulu. Aku gak wani langkai. Ya, ditahan dulu. Masa ini waktu nanti sampai jam 3. Oke, siap. Itu ya. Karena durasinya Pak Anton, mohon maaf karena durasinya sudah habis. Oke. Saya terpaksa harus mengendalikan. Oh begitu. Oke, terima kasih Pak. Sekian dulu dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kurang puas bisa berkunjung ke rumah saya, dolan. Tapi gue rokok dewe, kopi dewe ya. Itu irmulus. Ya. Kabelnya sih gabung. Begini teman-teman ya, ini kan semakin menarik karena teman-teman yang tanya tadi baru tahu, termasuk Mas Panji tadi yang namanya Ninggul baru tahu. Kalau kita dengan Mas Edi masih sudah lama seperti itu ya. Karena di dalam filosofi setiap gerakan di Pak Mitra itu harus ada maknanya. Ya, terus kemudian macam lah nanti ada sampur macam-macam, ada nantang, ngiplas, umbul macam-macam. Opone Pak Suko itu. Ya, dan pertanyaan nanti akan terjawab. Ya, akan terjawab dan kita kebetulan yang hadir di sini tujuannya untuk belajar menarik laki-laki. Yang paling penting penjenengan semua datang ke sini bagaimana menjadi penari laki-laki yang baik. Itu aja dulu. Ya. Untuk selanjutnya ini Mas Panji sudah terkumpet di sana. Soalnya mungkin pertanyaan nasi itu gak kuat akor bisa sebenarnya gak boleh. Kan memancing saja anak-anak yang tadi gak berani tanya. Sekarang Mas Panji untuk memberikan materinya. Cik. Terima kasih Pak Suko, Pak Edi, Mas Anton. Sebenarnya saya sangat berterima kasih kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan kemudian Dewan Kesenian Belambangan sudah memberi ruang kepada teman-teman di sini untuk belajar bersama menjadi penari cowok Banyuwangi, menjadi penari laki-laki Banyuwangi. Untuk Mas Anton tadi lebih tepatnya itu lebih ke dasar tari. Tapi saya ditunjuk di sini, ngomong di sini, belajar bersama, ini lebih ke penarian ataupun lebih ke bentuk dan wiraga, wirasa, wirama. Tepatnya seperti itu. Bisa dibuka untuk lembaran saya yang tulisannya di depannya 19 Banyuwangi. Untuk pertama yaitu tentang jika Anda ingin menjadi penari, itu adalah ringkasan dari saya, ringkasan cerita sedikit, langkah-langkah untuk menjadi seorang penari. Bisa jenengan baca semuanya dulu, sekilas untuk nomor poin 1 sampai nomor 6.
Sambil didengar juga, mungkin sambil membaca, dan itu adalah ringkasan langkah-langkah untuk menjadi seorang penari, dan itu lebih mengglobal, boleh cewek boleh cowok. Nah, untuk saya intinya saja, yang nomor satu adalah ingin menjadi seorang penari itu nomor satu adalah pastikan Anda berniat dulu. Niat Anda sebagai penari itu taruh dulu niat Anda. Saya pokoknya ingin jadi penari. Kalau Anda memang benar-benar ingin jadi penari. Terus yang nomor dua itu, di nomor satu itu ada penjelasannya juga. Terus untuk di nomor dua, putuskan genre atau jenis tarian yang senang Anda lakukan di situ, karena kan kalau di Banyuwangi kan oke banget toh nganune apa jenenge grup apa aliran-aliran tarine, yaitu di situ sudah dijelaskan ada tari tradisional, ada ballet, tap, jazz, swing, liris, kontemporer, akro, hip hop dan lain-lainnya, ada breakdance juga di situ. Tentukan dulu pilihan Anda untuk menjadi seorang penari apa. Kemudian nomor tiga itu adalah cari studio tari ataupun cari sanggar tari, karena itu untuk mengasah kemampuan Anda. Tidak harus Pak, apakah harus ke sanggar tari? Tidak harus. Anda bisa mengajak teman Anda yang sudah profesional. Itu untuk latihan bareng, istilah itu ngonconi aku ajar ono polur asalnya kayak ngono. Nah, kemudian nomor 4 yaitu terus berlatih. Itu untuk mengasah kemampuan Anda. Jika Anda sudah dilepas dari sanggar tari ataupun sudah lulus dari teman Anda belajar, kalian harus terus berlatih. Pribadi di rumah di depan kaca nario coro-coro arek saiki iki ning ngarepe HP tiktokan iku belajar nari, tapi nari ini nario pose kayak gitu. Kemudian nomor 5 itu untuk lebih tepatnya itu lebih ke mengasah mental. Ketika Anda itu ditonton oleh orang banyak, itu harus bisa pentas dan mengikuti kompetisi tari. Nah, mengikuti kompetisi tari dan kemudian ataupun pentas-pentas diajak koncone, melok-melok sanggar pasti ada pementasan walaupun di sanggarnya. Dan kemudian, nah ini yang paling penting yang perlu saya sampaikan untuk kalangan penari seluruh Banyuwangi, itu memahami nilai karya tari. Bisa dipahami, ini saya jelaskan lebih tepatnya. Kemudian setelah Anda melakukan 5 langkah menjadi seorang penari, Anda diharuskan mempelajari lebih dalam nilai, sikap, makna, estetika, tema, dan pesan disampaikan dalam karya tari tersebut. Itu semua berguna untuk Anda sebagai seorang penari yang harus menguasai setiap karya tari yang Anda peragakan, karena setiap tontonan itu bisa dikaitkan dengan sebuah tuntunan. Nyun sewu mawon, untuk ini lebih tepatnya saya mencontohkan kepada tarian jaran goyang yang ada di Banyuwangi. Karya tari jaran goyang yang ada di Banyuwangi itu banyak versi dan banyak perkembangan. Salah satu contoh dari teman-teman sini, ada yang pernah nari di acara perkawinan, ada yang pernah nari di acara janger, jaranan, kuntulan, wis pokok sembarang kalir. Wakeh versi ini. Tapi sing sangat tak sayangkan, apa ya? Kok jaran goyang itu kok saiki cuma kayak ngono. Aku Mas Panji ya sangat sayang kepada almarhum Pak Mitro, walaupun saya itu sudah sama dengan Mas Anton tadi, hanya bekas sisa-sisa dari pendidikan beliau. Istilahnya itu coba kalian rasakan sekarang tarian jaran goyang itu lebih ke entertain, seperti model apa? Kenapa? Karena dari segi kostum kita sudah
banyak perkembangan. Sekarang yang dilihat dari tari jaran goyang itu bukan nilai sakral ataupun estetiknya yang ada di dalam tari jaran goyang. Saiki kok fashion show. Anda sebagai seorang penari harus mengerti, saya nari, saya fashion, dan saya model. Harus bisa membedakan. Kalau dengan nari jaran goyang, nari sebagai penari, sing ditonjolno dalam hati itu adalah seorang penari ataupun gerakan. Jangan sampai gerakan tari itu kalah dengan kostumnya. Saiki tak takoni, ya tak takoni. Ngerti kan? Jaran goyang sekarang itu sudah banyak perkembangan dari segi gerak dan kemudian segi kostum. Lebih enak mana? Nari jaran goyang dengan kostum yang simple, kemudian menari dengan kostum yang dengan aksesoris yang besar, kelambi gede, ya lebih itu enak mana? Coba saya pengen dengar. Hah? Yang simple kan? Karena apa? Anda sebagai seorang penari yang Anda tunjukkan adalah sebuah pergerakan, adalah gerak tubuh. Itu bisa dikaitkan dengan poin kedua setelah 5 itu nomor 5 bisa dilihat di baliknya. Bisa dilihat di baliknya. Itu lebih ke wiraga. Baliknya halaman terakhir. Nah, di situ itu ada penjelasan tentang wiraga, yaitu saya mengutip dari bukunya seorang dosen saya, yaitu Pak Wahyu Dianto. Itu menuliskan wiraga dalam konsep Hasta Sawondo merupakan konsep olahraga. Jadi yang namanya wiraga itu lebih tepatnya adalah olahraga, lebih ke tubuhan kita. Nyun sewu, saya berpraktek kayak Mas Anton. Semisal ya, yang saya katakan tadi meribetkan penari untuk kostum koyo ngono. Sing saja sampeyan iku narine koyo ngene. Lek narine kakean kostum pasti ngene. Kostumnya ribet sing kok pasak tenis saja. Kok ngono, saya ribet pokoknya. Ya. Kayak gitu. Pokoknya pasti dengan pas sing wedok gebruk ini. Sing benak-benak nondas kayak gitu. Jadi itu sangat kalau menurut saya, mungkin dari pandangan teman-teman juga, kalau dilihat segi seorang penari itu sangat meribetkan sekali, dan itu namanya bukan nari jaran goyang, nilai estetiknya sudah nggak ada kayak gitu. Jadi untuk wiraga itu kita harus lebih ke olahraga kita, ketubuhan kita. Karena salah satu penari cowok itu yang paling terpenting adalah kekuatan dalam setiap gerak. Seperti itu. Kemudian kita ke wirama sama wirasa yang terakhir. Sama seperti yang tadi saya katakan dalam konsep Hasta Sawondo. Kalau yang wirama sama wirasa itu lebih ke olah rasa, lebih ke rasanya. Ketika kita mengamati atau menikmati sebuah tarian yang kita tarikan. Salah satu contoh, saya mau tanya, mungkin dari beberapa teman-teman di Banyuwangi, arti dan pesan yang disampaikan dalam tari jaran goyang itu apa sih? Saya pengen tahu. Satu, untuk tari jaran goyang, apa yang diberikan ataupun pesan moral dari tari jaran goyang? Satu apa? Kalau Anda tahu? Ada yang tahu?
Ada yang tahu pesan yang disampaikan apa? Pesan yang disampaikan. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Coba. Ada yang tahu? Coba dipikir aja dulu. Apa pesan yang disampaikan dari tarian tersebut untuk kita? Karena saya yakin seluruh tarian yang ada di Banyuwangi, bukan hanya di Banyuwangi, bahkan ada di seluruh Indonesia, setiap karya itu memiliki pesan yang namanya tontonan menjadi tuntunan, itu seperti itu. Tapi ada juga tontonan ataupun karya tarian hanya sebatas keindahan mata, itu juga ada. Tapi kalau di Banyuwangi itu kebanyakan dari 100%, itu 90% itu memiliki makna dan estetika dan pesan yang disampaikan. Seperti itu. Coba dipikir, apa pesan yang paling penting nih tari jaran goyang? Sudah ada yang ketemu? Apa sing nomor 1? Sebenarnya di tari jaran goyang itu adalah kebalikan dari pikiran kita. Paling ya sing sampean ngerti ning tari jaran goyang, Pak, aku demenan jare pokok lek gak seneng areke aku dikongkon nganu apa jenenge mlayu ning dukun, itu pasti kena, Pak. Bukan itu nilainya. Nilai historisnya bukan itu. Jadi ada poin penting dalam tari jaran goyang. Ojo cinta ditolak, dukun bertindak, enggak, itu salah. Sebenarnya ada poin penting. Nah, di situ Anda harus menggali apa poin. Kalau jenengan semua, mas-mas semua tahu bahwasanya nilai yang ada di dari tari jaran goyang itu tahu, enjoy narinya, bahwa kita nari kayak merasakan bahwa itu adalah kehidupan kita, kayak itu. Nah, kemudian itu PR buat Anda. Apa nilai yang terkandung dan pesan yang disampaikan? Itu PR buat Anda. Kalau memang benar nggak tahu, nanti saya di akhir saya sampaikan. Silakan cari tahu dulu. Nah, itu masalah tentang tari jaran goyang, yaitu tentang kepetarian. Nah, kemudian pasti di hati Anda banyak yang bertanya-tanya, Pak, Mas, Cak, oleh enggak nari jaran goyang itu di DKI jaran buto yang sudah berkembang? Boleh, boleh banget. Mas Panji, boleh enggak tari jaran goyang itu guyonan ataupun ada skill-skill relaksasinya ataupun pokok guyonan lah? Boleh. Boleh kok, nggak ada yang larang. Tapi yang perlu Anda ingat adalah satu, Anda harus mengerti tempat dan kondisi dan situasinya. Lek semisal, ya, saya tidak menyalahkan yang terjadi yang sudah-sudah. Tapi ketika Anda menari seorang cowok atau jaran goyang, Anda harus mengerti tempat di mana Anda akan harus nari jaran goyang DKI guyon, DKI kombinasi ambek jaran buto. Anda harus mengerti itu. Coba itu adalah sebuah perkembangan. Saya mengapresiasi atas karya-karya tersebut. Saya pernah suatu cerita itu sangat keleweng sekali. Jadi Pak Suko, ambek Mas Anton, Pak Edi cerita sidik ya. Saya sama Pak Samsul itu diundang di sebuah pengajian yang acaranya ada di sebuah Muncar. Nah, di situ sing pikirane iku kene iku pengajian, kene dingongkon nari rodak siiran, santri mulai pokok lebih ke religius lah, kayak santri mulai kayak kuntulan. Ternyata enggak, kene dingongkon nari jalanan buto. Nah, teko duk melebu sret
salaman nih kiai-kiai. Kayak gitu. Nah, yang paling mirisnya lagi, kita itu dianggap, saya sama Pak Samsul sama teman-teman yang lain, kita itu dianggap adalah hawa negatifnya beliau. Itu disimbolkan saya itu aura negatifnya beliau. Seperti itu. Boleh berkarya tari seperti itu, boleh, asalkan tempat dan permintaan ataupun konsep dari orang yang meminta seperti itu. Jadi yang paling penting dalam kepenarian cowok untuk di Banyuwangi, Anda harus satu, mengerti Anda menari sebagai apa. Ini tentang tari jaran goyang, tentang saya menyinggung kostum dan etika. Kemudian kita kembali, saya mengaitkan ke karya tari Gandrung Marsan. Ya, Gandrung Marsan, Nyun Sewu, Mas-mas, tari Marsan itu adalah tari gandrung lanang. Kita harus memilah itu, tari gandrung lanang. Perlu disampaikan lagi, tadi sudah disinggung sama Pak Anton, seluruh dan Pak Suko, seluruh pertunjukan yang ada di Indonesia pada awalnya itu ditarikan oleh seorang cowok, seorang laki-laki. Dan mungkin bisa saya contohkan kepada penari gandrung. Kenapa gandrung itu memakai kaos kaki? Karena dulu orang Banyuwangi itu pegawaiannya ning sawah, dan gak ketok didelok ambek penonton iku di kaos kaki nih. Mosok penari gandrung sikile berotot, gendut, lemah, gak ditutupi ambek kaos kaki. Iku istilahnya, iku adalah arti dan intinya ini ning gandrung ini menutupi kayak ono mau cerita-cerita di balik itu, menutupi sikile sing jeber jeber, jadi sing kadasen sing anu ini ditutupi. Jadi sebenarnya untuk pertunjukan di seluruh Jawa Indonesia, pertunjukan seni itu dilakukan yang pertama kali adalah seorang laki-laki. Bisa kalian berpikir lagi ke tarian dulu, janger, sing dadi wedok yo penarine yo lanang. Kayak ngono kok. Bukan hanya di nganu di gandrung. Seperti itu. Jadi di Gandrung Marsan tadi saya sangat miris sekali untuk tarian yang sudah melanglang buana ataupun sudah menyabet Piala Nasional di Parade Tari Nusantara tahun 2009 itu sekarang sudah salah kaprah. Kenapa kok sekarang menjadi, maaf lebih tepatnya, tarian waria? Nggih, Pak Suko, lebih ke tarian 47. Nyun sewu. Yang adegan terakhir mungkin ya lebih inti ini. Saya sering melihat dari tontonan tersebut. Ketika adegan terakhir atau gerakan terakhir di Gandrung Marsan itu kan gini, waktu nari, ya kan mau pulang, kemudian sebenarnya itu gini, tapi kalau sekarang enggak. Karo nambahin rambutnya gini, tambahin. ini, Iku sing tak sayangkan. Kenapa diadakan pelatihan seperti ini? Karena itu bertujuan dari Pak Suko. Saya itu dari Dinas Pemerintahan, Dinas Pariwisata dan Dewan Kesenian Belambangan dan kemudian Partai Sinawangi itu hanya ingin mendirikan satu tower ataupun satu mercusuar, yaitu tari di Banyuwangi. Itu dasar geraknya ya seperti ini tadi. Insya Allah nanti kedepannya mungkin dari Pak Suko, dari teman-teman seniman bisa merilis buku gerakan tentang ataupun tata cara, Pak. Karena kan selama ini di Banyuwangi belum tersebar, toh, Pak. Memang kelemahannya Banyuwangi itu malas menulis. Hampir semua tari nggak ada bukunya. Iya, Pak. Hampir Banyuwangi nggak malas menulis. Iya. Malah, ya itu di Banyuwangi, Pak. Pelaku di Banyuwangi. Malah yang menulis Banyuwangi itu malah orang luar. Nah, setuju. Bisa
saya teruskan dari pesan Pak Hasnan Singodumayan bahwa Banyuwangi itu banyak kecolongan dari seniman-seniman muda dari luar kota Banyuwangi. Kecolongannya apa? Sing sampean iki koyo iki mau. Nginggul. Saya yang sampai sebesar ini sama Mas Gilang tadi yang bertanya sampai sebesar ini, saya baru tahu kalau ada gerakan seperti itu. Nah, koyo ini kan aku apa koyo resah pisan toh. Resah pisan apa? Kok aku gak ngerti kayak cilik, malah wong jomblo sih ngerti. Iku loh. Nah, makanya dari pelatihan ini nanti insya Allah bakal terbit buku-buku untuk sebuah literatur gerak dasar tari Banyuwangi. Insya Allah semoga nanti bisa teman-teman seniman dan pelaku seni dan dari Dinas Pariwisata, Dewan Kesenian Belambangan dan Pati Sinawangi bisa merilis buku tentang gerak dasar Banyuwangi seperti itu. Kemudian kembali lagi ke Gandur Marsan. Pesan yang perlu saya sampaikan cuma itu tadi. Satu, saat Anda seorang penari cowok dan penari perempuan, Anda harus membedakan. Istilahnya lek wayahe nari cowok sampean cowok kok. Lek istilahnya sampean iku seorang cowok harus menari cewek, yo harus menari cewek. Ojo tah dikongkon nari cewek Gandur Marsan, lebih tepatnya kan 80% di tarian Marsan kan genrenya genre cewek. Nah, seperti itu. Ojo malah bablas. Ojo bablas kehidupan nyata. Kok ana sing takon, apa arek-arek iku ngono? Goro-goro menari Gandur Marsan beh sedih tenan. Harus membedakan seperti itu. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, terus berlatih. Jadi dari sini nanti ada prakteknya juga. Untuk praktek gerak dasar tadi itu hanya sekilas dan nanti bisa diteruskan sama Pak Edi Kantong. Dan saya di sini lebih meluas ke makna-makna dan nilai estetika. Ya, jadi saya mencontohkan perbedaan antara karya satu ke karya lain. Jadi seperti itu. Mungkin dari teman-teman ataupun mas-mas atau bapak-bapak yang ada di sini, barangkali ada yang tanya pertanyaan semisal nih, Mas, apa sih bedone nari cowok, ya, penari cowok jaranan jalan goyang, ambek nari cowok nang Gandur Marsan, semisal seperti itu. Itu bisa. Itu bisa. Nah, sekarang biarkan teman-teman bertanya dulu. Misal. Untuk misal. Yang saya sampaikan tadi kepada Pak Anton, kenapa saya tanya dulu? Benar yang disampaikan sama Pak Suko. Saya memancing Anda. Nah, ini kan narasumbernya nggak ada yang mancing. Ya. Saya memisalkan Mas sendiri. Panji, ya. Mas Panji biar anak-anak nggak tegang dulu. Tadi Mas Panji ngomong tentang pengaruh sebagainya. Anak yang pinter nari belum tentu seorang penari. Ngerti maksudnya? Gue mau Medan, serta orkes, apa soal itu joget, gue pinter joget. Apa dia seorang penari? Penari bukan? Bukan. Kadang enak orkes, gue hari gue joget enak joget. Apa dia seorang penari? Tidak. Karena seorang penari itu mengerti tentang tari itu sendiri. Tadi sampaikan Mas Panji tadi, contohnya tentang tari apa? Marsan. Nah, kalau seorang penari ngerti, ini saya sedang menari. Mbah Marsan itu dulu, siapa Mas Anton dan ini kan seorang pendekar sebagainya, bisa membedakan, gak kebablasan dia mau ditambahin. Karena keindahan. Jadi kalau kita tadi Mas Panji membahas pelajaran goyang dan sebagainya, saya juga miris sebenarnya Mas Panji. Mas Edi ini dulu narinya nggak seribet itu, malah kelambinnya udah itu biasa. Saya tahu mungkin anak-anak tidak tahu ketika jalan goyang dan biar terus musiknya ranginan. Ini yang pertama yang berubah. Ya, saya waktu di SPG Edi ini latihan saya nonton. Yang dirubah di Pak Mitra itu waktu. Jadi dulu enggak biar langsung ada.
Wis gak apa-apa lah, golek dhuwit nyenengne. Payune ngono. Nah, ini katanya dengan apa materi Mas Bradi tentang estetika ya, keindahan menari. Jadi ada rambu-rambu, yang jelas ada rambu-rambu. Seperti apa menari jarango yang baik, terus seperti apa baju gandrung yang baik, karena ini tujuannya ke baju gandrung Mas Bradi. Jadi keindahannya di mana? Nanti kalau Mas Edi kan etika dan ekspresi, ekspresius. Ojo takon, ekspresinya nih kita ini nggak ada apa-apanya. Silakan sekarang anak boleh bertanya kepada Mas Panji tentang materi dari buku yang Anda baca tadi atau yang disampaikan. Saya lebih senang anak-anak itu mendapat pengalaman langsung. Kadang-kadang seperti tadi gerak ninggul baru sekarang tahu. Ya, baru sekarang tahu. Mungkin anak-anak bisa tanya, Mas, lek neng Janger kok ini menurut jenengan bagaimana? Nah, jeneng pakaian bener Mas Panji. Mohon maaf ya, mohon maaf. Mas Panji, Pak Edi, Pak Anton, semua tari itu sekarang kostumnya sama. Ya, ilat-ilatan, sembongan, koyok BEC, semua tari kostumnya sama. Makanya lihat takon rumah, Pak ada baju ini, ada. Nah, wes diawur gantung turun ada. Kan ada, nggak jelas ukurannya. Ya nggak jelas. Jadi saya lihat di waktu apa itu? Festival karya tari itu mulai tarik oncelang idam sampai karya tarinya itu ilat-ilatan, semua tarinya sama, kostumnya sama, cuma warna bajunya yang berbeda. Ini katanya dengan keindahan Mas Panji. Monggo, barangkali ada pertanyaan silahkan. Tentang yang pertama, yang paling gampang jarang goyang dulu aja sudah wes. Ya, monggo, silakan. Pertanyaan jarang goyang kaitannya dengan keindahan. Ya, silakan. Ayo silakan. Wis dari pengalaman ataupun yang belum bisa menari jarang goyang nggak apa-apa. Monggo silakan. Ya, sekarang saya tanya Mas Panji dulu. Ya, saya tanya Mas Panji. Jarang goyang itu Mas Panji ya. Tadi sampai cerita tentang kostum yang memberatkan. Sekarang apa yang jadi masalah ketika anak-anak, contoh, mohon maaf, ada penari kita yang sampai ke luar negeri dengan kostum yang mabior. Tadi kan mengganggu. Mengganggunya di sisi mana? Monggo yang paling gampang aja itulah, biar anak-anak tahu. Mengganggunya itu, saya pulau madep Oh boleh. Mengganggunya itu dari sesi pesan, pesan bisa, dan kemudian dari sesi gerak. Sing kudune sampean losdol, sing kudune apa sagah ngene. Ini walaupun aku bener Bu. Sagah ngene dari sini ana sing kostume iku dadak gede gak ketara, jadi kayak ombro-ombro ngono. Jadi ribet ya? Ribet mengganggu ya? Nggih, ribet. Terus kemudian nomor 2 dari sesi cewek. Ketika kepalanya sudah gini, karena kaboten ambek ndas, gede ndas, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Dan perlu jenengan ingat bahwasanya cerita dari Jarang Goyang itu tersendiri itu adalah cerita dari desa. Jadi kostumnya ya kudu disepadankan ke orang desa, cerita orang desa. Duduk ratu, saiki malah koyo ratu, gawe gede koyo karnivalan. Terus lanange wis diudengi ya, ditambahi apa karpet lho, ukiran karpet lho. Dan dari situ ditambahi manik-manik pisan. Ya Allah. Tapi nggak ada bedanya penari Jarang Goyang dengan Janger ya? Wes Pak. Kayak gitu. Saya gini, silakan bertanya. Barangkali mau tanya apa yang menjadi gejolak batin Anda ketika Anda menari, ataupun tanya perbedaan seperti itu. Silakan. Monggo. Takono. Apa ngantuk toh? Ngantuk? Wes, lek ngantuk saiki kursine diinggirno sediluk. Wes ngadego. Wes berdiri. Berdiri. Kursi pinggir. Kursi di pinggir. Kursi pinggir nih.
Berdiri korsine diinggirno, diuduk rono kabeh. Dipepetne korsine pinggir. Dipepetno. Wis. Rek diangkat udah disuruh kok RTK ngono barang enteng rek. Wih itu gak dirubah tau kameramu wih? Yang pakai sandal dan sepatu harap dilepas dulu. Kita langsung praktek sebentar saja. Lebih ringkasnya itu ketika bergerak sebagai cewek dan bergerak sebagai cowok, nggak ada yang namanya dicampur, karena hidup di dunia ini kita hanya dua pasangan, cewek cowok, mati urip, yo langit bumi, wes itu tak wes gak ono tengah-tengahnya, yo. Jadi seperti itu. Saya ingin mencontohkan sebagai seorang laki-laki. Ini saya sebatas kecil-kecil aja, sedikit-sedikit aja, karena nanti kalau saya berikan semua, Anda malah mencontoh saya. Karena setiap penari itu harus memiliki ekspresi atau ciri khas sendiri, seperti itu. Contohnya, kalau di tarian cowok ngayung, double step ngayung. Kakinya dibuka, ya, tangannya agak bentang. Kalau cewek masih kita. Kebanyakan kakinya nggak terlalu dibuka dan agak mepet dan tangannya agak sedikit. Ojo ada tangan setengah ini. Kan beda, ambek ini. Ambek ini. Gitu. Kan beda, sama seperti ini. Ini gak ono, tengkang ini gak ono, yang bagaimana. Kayak gitu. Terus kemudian saya mencontohkan tarian Banyuwangi ya, di tari jalan goyang. Coba dia. Oh, kalian harus membedakan tarian cewek sama cowok. Maskernya dibuka kayak nari. Berlaku sebagai cewek. Saya kira ditambahin koleran, terus ditambah muter, terus sama Mas Selamat tadi muternya ada yang ebel, terus ada yang kalau ke depan, ada yang seperti ini, terus kemudian ada juga yang ini 2, 3, 4 dan kemudian saya ini sampai nggak dua lapen. Ayo tangannya 1, 2, 3 ngelayong surang cowok. Yes. Kayak gini kan? Jarak. Coba sekali lagi perlu diingat anak ya, namanya kan hampir sama itu, antara ngayun dengan ngelayu ya. Kalau ngayun itu tetap bergantian kanan kiri namanya ngelayu. Ini sama saya. Ini namanya ngayun dalam posisi seperti ini. Kemudian sampai tambahi ambek gerakan kaki buka. Ini kan posisi
lutut itu hadap ke samping, keluar, jangan ke depan gini. Bukaan cah. Bukaan. Ini. Dibuka. Ono apa toh? Ini, oke? Ojo ombo-ombo, ojo ngene. Yo, istilahnya pas lah, pas sampai ketuban sampean. Gini. Kemudian ditambah Nyangka. Ojo sampai gini, tapi ini dibuka nyangka. Nyangkanya dibuka. Tangannya ojo digerakkan gini. Udah ngelayung double step. Ya, jadi digerakkan. Gak usah bunyi. Terus ditambah dengan
Selamat pagi.